sama-sama berterima kasih ya sama Tuhan, kita masih berkesempatan untuk bisa mengikuti ibadah online pada hari Minggu ini. Nah anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Telah pimpin ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu Awesome God. Anak-anak sambil duduk saja kita nyanyikan ini dengan kesungguhan hati ya. Sangat besar dan sangat hebat ya. Nah, untuk lagu berikutnya akan dibawakan oleh teman-teman Lawsemi. Yuk kita langsung sambut aja. Hai teman-teman dan Lausha, selamat hari Minggu ya. Aleta percaya Tuhan adalah terang bagi jalan kita karena Dia setia. Yuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Light of the World. He's the
sekali Aleta. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Ia juga adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan He is God. Kita nyanyikan lagu ini ya. Yang pertama Aure, kemudian teman-teman ikuti ya. Tidak perlu ragu-ragu lagi saat kita membutuhkan Tuhan panggil namanya. Lihatlah semua ciptaan Tuhan, sangat indah dan luar biasa kan? Itulah Tuhan kita. Menurut Ansel bagaimana? Hai Aleta, hai Awe, hai Raffi dan teman-teman. Tentu saja aku percaya akan semua keajaiban yang sudah Tuhan ciptakan. Tuhan Yesus adalah terang dunia, Tuhan dan Raja kita. Mari kita menyembahnya bukan hanya dengan lagu yang kita nyanyikan, tetapi juga perbuatan kita untuk selalu melakukan apa yang benar. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu I Wanna Do Right. Show me how to
love the baby. See you again, guys. Wow, terima kasih ya atas puji-pujiannya yang semangat dari Aleta, Aure, dan juga Ansel. Lause bersyukur sekali anak-anak yang sudah menemani Lause ibadah pada pagi hari ini juga sangat semangat ya. Nah, anak-anak mau mengingatkan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik dan setia kepada kita semua. Melakukan hal yang baik dan benar itu sangat menyenangkan hati Tuhan loh. Nah, anak-anak boleh kembali duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati dan fokus ya. See you next time. Bye-bye. Selamat hari Minggu anak-anak di rumah semuanya. Selamat hari Sabat ya buat kita semua. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kita mau tahu Tuhan mau ngomong apa sih sama kita hari ini? Yuk, sebelumnya kita lipat tangan, kita tutup mata, kita siapkan hati supaya kita dapat mendengar suara Tuhan, kita dapat mengerti, lalu juga melakukan firman Tuhan. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami boleh datang kembali bersama-sama beribadah. Terima kasih untuk hari Minggu di mana Tuhan memberikan kami kasih setia. Bukan hanya Tuhan memberkati hari-hari kami, tetapi pertolongan Tuhan tetap ada dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan di pagi hari ini kami mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong ya, supaya kami boleh fokus mendengarkan dengan baik, boleh mengerti apa yang disampaikan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, anak-anak di rumah, pagi hari ini nih, sebelum Lause Lanfang pengen cerita Alkitab hari ini, topik hari ini, Lause pengen cerita dulu pengalaman Lause dengan sesuatu yang ada di belakang rumah Lause. Apa ya? Coba perhatikan gambar ini. Anak-anak tahu gambar apa ini? Hah? Coklat? Bukan. Apa? Nggak dengar? Bukan juga. Itu adalah tumpukan genteng yang tidak dipakai dan diletakkan di belakang rumahnya Lause. Nah, yang menarik nih, Lause pengen cerita gentengnya ya. Yang Lause pengen ceritakan adalah sesuatu di dalam genteng tersebut. Ada sesuatu yang ada di sekitar genteng tersebut. Kira-kira apa ya sesuatunya itu? Nah, Lause pengen dengarkan kepada anak-anak suara dari sesuatu itu. Bisa? Coba dengarkan baik-baik ya. Buka telinga baik-baik. Dengarkan. Nanti anak-anak tebak kira-kira sesuatu itu apa sih yang ada di balik genteng rumahnya Lause. Oke, sudah siap? 1, 2, 3, kita dengerin. Itu suaranya. Anak-anak tahu itu suara binatang apa? Betul sekali. Oke, besar ya suaranya. Ini menarik nih. Waktu Lause Lanfang di belakang rumahnya Lause Lanfang, suara tokek itu akan terus terdengar biasanya mulai sore sampai malam hari. Kamu tahu tokek itu mulanya mungkin sekitar 8 tahun yang lalu, suaranya itu terdengar sangat kecil. Suaranya mirip seperti yang anak-anak tadi dengar, tapi kecil, sangat kecil. Tapi semakin tahun, tokek itu suaranya semakin lama semakin besar. Artinya tokek itu terus bertumbuh dan dia tinggal di dalam tumpukan genteng yang tidak terpakai itu. Kamu tahu? Lause Lanfang dan anak-anak di rumah beserta keluarga tidak pernah sekalipun memelihara tokek itu.
dengar suaranya aja sebenarnya takut. Mau lihat, aduh tambah takut. Mau pegang, apalagi ya. Mas Alfa gak suka dan takut sekali dengan binatang-binatang yang seperti itu. Dan kayaknya kok juga berbahaya ya, karena tokek itu bisa menggigit. Takut. Nah, Mas Alfa pikir-pikir, kok bisa ya? Tokek itu tidak pernah sekalipun Rasul Anfang dan keluarga pelihara. Artinya tidak pernah diberi makan, tidak pernah dikasih minum, apalagi dipegang-pegang, terus apalagi disayang-sayang. Nggak pernah sekalipun. Bahkan sampai hari ini Rasul Anfang tidak pernah melihat wajah atau bentuk dari si tokek yang di belakang rumahnya Lose. Nggak pernah. Cuma pernah satu kali lihat, itu pun cuma ujung dari ekor si tokek. Itu saja. Sisanya yang lain dia terus bersembunyi di dalam tumpukan genteng. Nah, menarik bukan? Dia terus bertumbuh semakin besar, padahal Lose Lanfang dan keluarga tidak pernah memelihara. Berarti anak-anak bisa tebak? Siapakah yang memelihara tokek itu sampai hari ini? Betul sekali. Tuhan. Tuhan kitalah yang memelihara si tokek. Memang Lose Lanfang tidak pernah memeliharanya. Tapi kalau dia terus bertumbuh, itu karena Tuhan yang memelihara. Tuhan bukan cuma sekedar memelihara tokek yang ada di belakang rumahnya Lose, tapi Tuhan juga memelihara segala sesuatu yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah buat dengan tangannya sendiri, yang telah Allah berkati sampai hari ini. Tuhan kita bukan cuma menciptakan, selesai, bye. Enggak. Ketika Tuhan menciptakan seluruh alam semesta ini, Dia ciptakan dan juga Dia pelihara. Minggu yang lalu anak-anak sudah belajar bagaimana Allah kita adalah Allah yang setia. Setia di dalam perjanjiannya. Perjanjiannya bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia berdosa. Dan Tuhan tepati janji itu. Allah setia dengan janji itu. Dengan apa? Lahirnya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita itu setia, ternyata bukan cuma dengan janjinya menyelamatkan kita, tetapi juga Tuhan kita adalah Tuhan yang setia di dalam pemeliharaannya atas ciptaan, khususnya buat kita semua, anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, orang-orang yang ada di seluruh dunia dengan berkat umum Tuhan pelihara. Apalagi kita, Tuhan pelihara. Maka firman Tuhan mencatat, burung pipit yang kecil pun Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang Tuhan memberikan keindahan. Bahkan berapa jumlah dari rambut kita pun Tuhan tahu. Wow, Tuhan kita benar-benar luar biasa bukan? Dia menciptakan, tetapi Dia juga yang memelihara. Kita sungguh bersyukur ya, punya Tuhan. Bukan cuma Tuhan yang setia di dalam janjinya untuk menyelamatkan kita, tapi juga Tuhan kita setia di dalam memelihara setiap kita. Allah kita memelihara kita digambarkan seperti seorang gembala yang baik bagi domba-dombanya. Nah, Rasul Anfang pengen ajak kita baca ya. Buka sama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Yuk kita sama-sama buka ya. Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita baca yang keras ya. Kita ngerti nih ayat ini luar biasa ya. 1, 2, 3. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Siapa sih Tuhan itu? Tuhan Yesus tentunya ya. Tuhan kita Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-11, di situ Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, para pendengarnya, bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itu Tuhan Yesus sudah buktikan, bukan? Tuhan Yesus bukan cuma sekadar gembala yang kemudian menuntun kita, menjaga kita, memelihara kita, beserta kita. Bahkan dia tunjukkan bahwa dia gembala yang baik sampai menyerahkan nyawanya, mati bagi kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia yang senantiasa memelihara kita, baik kondisi yang baik ataupun buruk, kondisi sukacita maupun duka cita, kondisi yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Tuhan Yesus tetaplah gembala yang baik. Kenapa? Karena dia selalu beserta dengan kita semua dalam kondisi apapun, keadaan apapun, di waktu seperti apapun. Tuhan kita Yesus Kristus adalah gembala yang baik yang senantiasa memelihara setiap kita. Nah, sekarang nih, Pastor Alfang pengen tunjukkan sebuah klip gambaran tentang gembala yang baik itu seperti apa ya? Yuk kita lihat sama-sama ya. This story begins on one small farm. Man had lots of sheep, and he loved them very much. The sheep had all they needed. Nice food, but outside the farm, there was someone who could mess up all the fun. Looks pretty dangerous, doesn't he?
but there was no danger while the shepherd is near. Nah, anak-anak, dari video klip tadi tuh kita lihat ya, ada seperti seorang tokoh, dia di mana adalah seorang gembala dan dia akan bersiap-siap untuk selalu mengawasi, untuk selalu menolong dombanya kalau sampai dombanya itu akan diambil atau akan diterkam oleh serigala, ya kan? Menarik bukan? Kalau gembala manusia saja seperti itu cintanya, pemeliharaannya kepada dombanya, apalagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia demikian mengasihi kita, dia akan rela melakukan apapun untuk senantiasa memelihara hidup setiap kita. Jadi anak-anak, yuk kita naikkan syukur kita kepada Tuhan kita, gembala yang baik yang sudah memelihara kita sampai hari ini. Dan hari ini pula masa mengajak kita untuk bukan hanya berkata-kata terima kasih ya Tuhan, selesai. Tapi yuk sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipelihara Tuhan, mari kita juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara hiduplah melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan cuma ngomong soal di gereja loh. Baikkah kalau kita bisa memimpin doa, memimpin puji-pujian? Baik, sangat baik. Boleh nggak itu dilakukan? Sangat boleh. Masa ajak anak-anak yang mungkin di rumah, masa aku pengen loh mau melayani Tuhan di dalam masa pandemi ini, mau pimpin doa, mau pimpin puji-pujian, boleh hubungi Losalan Fun ya, masa tunggu. Tapi anak-anak juga bisa melayani Tuhan ketika anak-anak ada di rumah, ketika bersama dengan orang tua, dengar-dengaran, membantu pekerjaan rumah, membantu orang tua, memijat papa mungkin yang baru pulang kerja, menyiapkan minuman, ikut membersihkan meja, menyapu lantai, itu pun juga Tuhan bisa pakai untuk melayani Tuhan ketika anak-anak di rumah. Atau ketika anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh, mengerti dengan sungguh-sungguh semua pengetahuan yang anak-anak pelajari sebagai bentuk tanggung jawab anak-anak kepada Tuhan, itu pun anak-anak melayani Tuhan. Ketika anak-anak bersikap ramah kepada orang-orang yang mungkin anak-anak jumpain, itu pun adalah bentuk di mana anak-anak bisa melayani Tuhan. Seluruh hidup kita, tangan kita, kaki kita, wajah kita, pakailah itu untuk kita bisa melayani Tuhan. Nah anak-anak, saya mengajak kita untuk sekarang tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Mengucap syukur kepada Tuhan, kita pun juga berdoa supaya Tuhan berikan hati untuk kita bisa bersama-sama memberi yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di mana tiap-tiap hari Tuhan selalu memelihara hidup kami. Kalau sampai hari ini kami bisa makan, minum, belajar, sekolah, tidur, kami masih bisa bermain, kami masih bisa punya keluarga, terima kasih Tuhan, kami tahu itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Bahkan di masa-masa pandemi ini, kalau kami boleh tetap sehat, tetap kuat, meskipun mungkin kami di rumah sudah mulai merasa bosan, tapi kami percaya bahwa Tuhanlah tetap memelihara kami. Tuhan pula yang memelihara bangsa kami ini. Tuhan, kami bersyukur. Dan pada saat ini kami juga mau belajar, selain menaikkan ucapan syukur kami mau belajar juga memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui tubuh yang sudah Tuhan pelihara. Kami mau belajar melayani Tuhan dimanapun kami berada, baik ketika kami ada di rumah, ketika kami bisa melayani di gereja, sekolah minggu, ketika kami bertemu dengan orang lain. Tuhan, tolong kami supaya kami bersama-sama menjadi anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dengan melayani Tuhan.
Pimpinlah setiap kami, berkatilah setiap kami dan keluarga kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Aktivitas kita hari ini, anak-anak, khusus aktivitas kita hari ini, kita akan mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan ketika kita sudah belajar dari pelajaran 1 sampai 13 ya. Jadi hari ini tidak ada di worksheet atau di lembar aktivitas seperti biasanya. Oleh sebab itu, Pastor Lentong menyediakan beberapa worksheet yang anak-anak bisa pilih ya. Ada beberapa. Nah, semuanya ini menceritakan atau menggambarkan tentang Yesus adalah gembala yang baik. Silakan dipilih salah satu aktivitasnya, lalu anak-anak kerjakan. Kalau anak-anak di rumah tidak punya printer untuk ngeprint, anak-anak boleh menggambar ya. Menggambar di sebuah kertas kosong, anak-anak gambarkan seperti apa sih Yesus gembala yang baik bagi hidup anak-anak. Jadi boleh gambar sendiri, boleh warna sendiri. Nah, kalau sudah selesai, anak-anak bisa foto atau bisa di video, lalu kemudian dikirimkan, bisa lewat WhatsApp atau lewat SMS atau di-upload di Instagram Sunday School BCS SBY, di tag ya, di tag di Sunday School BCS SBY Instagram. Nah, Rosa berharap sekali anak-anak bisa mengerjakannya di rumah. Sebagai bentuk anak-anak ingin mengucap syukur tentang Yesus gembala yang baik. Kalau anak-anak ingin juga menyertakan hal-hal yang apa yang anak-anak ingin lakukan sebagai bentuk melayani Tuhan, boleh juga digambar atau diwarnai. Oke, demikian aktivitas kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi dan dikasihi Tuhan. God bless you anak-anak. Baiklah, tiba di penghujung ibadah hari ini ya. Kita mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan. Minggu ini adalah minggu terakhir dari bulan November. Wow, bulan demi bulan cepat sekali berlalu ya. Itulah bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, minggu depan adalah minggu kita mulai memasuki Desember. Wah, sudah mulai suasana Natal ya. Meskipun mungkin kita tidak pernah bisa ke mall dulu atau kemana-mana, tetapi paling tidak kita tahu, oh Desember, ingat-ingat tentang Natal ya. Nah anak-anak, mulai minggu depan di awal Desember, tanggal 1 Desember, di Instagram Sunday School BCS SBY akan mulai ditayangkan video-video atau foto-foto performance yang anak-anak sudah kumpulkan kepada guru-guru sekolah minggu. Ada yang gambar, ada yang nyanyi, ada yang TikTok. Nah, itu semua mulai akan di-upload per tanggal 1 Desember 2020. Nah, Masa mengajak anak-anak untuk bisa bersama-sama untuk minta mungkin kepada papa atau mama di follow ya, follow Instagramnya Sekolah Minggu BCS Surabaya, supaya apa? Anak-anak bisa lihat, oh ini ada temanku, ternyata harapannya Natal tahun ini adalah oh ini ya, itu rahasia ya, nanti anak-anak bisa lihat sendiri. Oh ternyata temanku ini gambarnya seperti ini, oh ternyata TikToknya temanku tuh seperti ini, oh ternyata temanku yang ini nyanyinya bagus ya menyambut Natal. Nah jangan lewatkan itu, per tanggal 1 Desember silakan anak-anak boleh lihat ya. Senang sekali hari ini Rosa bisa mengumumkan ini, dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah terlibat. Nantikan hadiahnya pada tanggal titik Desember akan dikirimkan ke rumah anak-anak ya. Oke, demikian pengumuman dari Rosa Lanfang yang pertama. Nah yang kedua, ada yang kedua ya. Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada tanggal 20 Desember 2020 jam 4 sore lewat YouTube. Jadi anak-anak boleh ajak tuh papa, mama, keluarga, boleh bersama-sama kita akan beribadah. Gunakanlah pakaian yang baik, pakaian yang bagus yang ada di rumah anak-anak ya, pakaian
yang sopan untuk sama-sama satu keluarga bisa beribadah ibadah Natal tahun ini. Oke? Demikian saja pengumuman dari Lose. Silakan anak-anak bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menaikkan To God be the glory. Segala pujian kita, ucapan syukur kita hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. To God be the glory. Great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. To God be the glory. 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 God gives to all His children talents both great and small. My gifts belong